Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sebelum kita melangkah pada pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kecerdasan dalam berpikir, dan jadikanlah aku anak soleh dan solihah. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, oke. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai yaitu kalimat thayyibah ta'awud. Apakah kalian semua sudah pernah mendengar kalimat thayyibah ta'awud? Pastinya sudah ya. Apa sih kalimat thayyibah ta'awud itu? Nah, mari kita simak baik-baik ya. Kalimat thayyibah ta'awud itu biasanya kita baca sebelum kita membaca Al-Quran atau sebelum kita mengaji. Kalimat thayyibah ta'awud itu bisa diucapkan tidak hanya sebelum mengaji, bisa juga kita baca sebelum tidur dan juga sebelum kita melaksanakan aktivitas apapun. Nah, kenapa sih kok harus kita baca tuh kalimat thayyibah ta'awud? Nah, kalimat thayyibah ta'awud ini yaitu seperti pada artinya kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu kalimat yang baik. Kalimat thayyibah ta'awud ini berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, pastinya kalian sudah paham kan kenapa kita membaca kalimat ta'awud. Nah, kalimat thayyibah ta'awud ini bermakna bahwa kita memohon perlindungan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita memohon perlindungan kepadanya? Ya, karena beliaulah Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Kalau kita memohon perlindungan kepada selain Allah, apakah boleh? Justru tidak boleh ya. Kenapa? Karena semua yang membuat alam semesta ini beserta isinya yaitu hanya Allah. Bahkan yang menciptakan kita ataupun makhluk-makhluk lainnya semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia adalah makhluk Allah yang diperintah untuk tunduk dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menjalankan perintah, manusia sering diganggu oleh makhluk-makhluk seperti setan atau jin. Nah, bagaimana caranya agar kita terlindungi? Yaitu kita harus senantiasa membaca kalimat thayyibah ta'awud. Jangan sampai dilupakan ya. Lalu kenapa sih setan, jin atau iblis selalu mengganggu kegiatan ibadah kita? Karena makhluk-makhluk seperti itu ya sangat sombong dan tidak suka melihat manusia tunduk kepada Allah atau tidak suka melihat manusia patuh kepada Allah, menjalankan segala perintahnya. Makanya setiap kita sholat atau setiap kita puasa, berdoa, kita biasanya
sering diganggu atau digoda oleh makhluk seperti setan dan jin dan yang lainnya. Lalu bagaimana caranya? Yaitu kita harus senantiasa membaca kalimat thayyibah ta'awudz. Nah, lalu tahukah kalian kapan setan akan menggoda kita? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita dianjurkan membaca ta'awudz, yaitu ketika yang pertama kan akan memulai membaca Al-Quran. Yang kedua akan melaksanakan sholat. Nah, sholatnya gimana kalau kita bisa khusyuk, bisa fokus pada sholatnya, atau bisa fokus berkomunikasi dengan Allah, yaitu dengan membaca kalimat ta'awudz terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu memulai membaca berdoa atau berdoa dan berzikir. Nah, yang keempat, ketika hati kita merasa tidak tenang atau gelisah dan takut pada tempat-tempat tertentu. Misalnya, ada rumah kosong atau kamar yang kosong seperti gudang, sangat gelap. Nah, agar kamu tidak merasa takut sebelum kamu masuk pada ruangan yang tertentu, kamu membaca kalimat ta'awudz terlebih dahulu. Lalu yang kelima yaitu sebelum melakukan kebaikan seperti ketika akan berwudu atau tidur agar terhindar dari godaan setan. Nah, dari kelima itu tadi sudah paham kan kapan kita akan mengucapkan kalimat thayyibah ta'awudz. Lalu apa sih manfaat kita setelah membaca kalimat ta'awudz? Nah, banyak sekali manfaatnya, keuntungannya juga banyak sekali. Yang pertama nih, melindungi diri dari segala kejahatan. Karena apa? Karena Allah selalu melindungi hambanya yang yang selalu memohon perlindungan kepadanya. Terus yang kedua, menghilangkan nafsu amarah. Apa sih nafsu amarah itu? Nah, seperti katakan orang yang suka emosi. Bagaimana caranya biar kamu bisa menahan nafsu amarah kamu? Yaitu dengan membaca kalimat ta'awudz tadi. Nah, setelah membaca kalimat ta'awudz, insya Allah kamu akan dapat menahan nafsu amarahmu. Yang ketiga yaitu menimbulkan ketenangan hati. Pastinya kamu sudah sering ya mendapati ketenangan hati itu seperti apa. Mendapatkan ketenangan hati itu kamu merasa seperti apa sih setan itu? Gak ada yang namanya setan ya kan. Terus kita ini selalu dalam lindungan Allah, gak mungkin kita godain sama setan. Nah, ketenangan hati itu seperti itu. Dia gak pernah memikirkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang jelek. Terus yang keempat yaitu merasa aman. Merasa aman yaitu setiap kali kamu akan melaksanakan apapun atau setiap kamu akan pergi kemanapun, kamu selalu merasa aman. Dan seperti halnya kamu tuh memiliki benteng, yaitu dijaga oleh Allah secara langsung. Terus yang kelima, ibadah menjadi lebih khusyuk seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sholat, berdoa, berzikir. Sebelumnya harus membaca kalimat ta'awudz. Nah, masih ingat nggak bunyi atau pelafalan dari kalimat thayyibah ta'awudz? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu tadi bunyi dari kalimat thayyibah ta'awudz, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ingat ya, setan adalah makhluk yang paling sombong. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai sifatnya seperti setan. Mohon maaf ya. Setelah kita mempelajari materi kalimat thayyibah ta'awudz tadi, kita harus menanamkan sikap yang pertama. Kita adalah orang yang beriman, maka kita jangan takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan kita. Kita harus memiliki rasa takut kepadanya saja. Tapi kalau kepada makhluk lainnya, kita jangan pernah memiliki rasa takut. Kalau rasa hormat dan rasa takut itu sangat berbeda ya. Terus yang kedua, kita adalah orang yang beriman. Kita akan selalu meminta perlindungan kepada Allah, tidak meminta perlindungan kepada manusia atau seperti dukun atau penyihir ya, seperti ilmu-ilmu hitam. Kita jangan percaya dengan hal-hal yang musyrik. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan segala permintaan kita dan juga melindungi kita dari segala kejahatan dan mara bahaya. Karena apa? Kita harus memohon perlindungan kepadanya saja, tidak memohon perlindungan kepada makhluknya Allah. Nah, kita juga harus meyakini bahwa Allah yang akan selalu melindungi kita, bukan orang lain. Kenapa? Karena hanya kepada Allah lah kita meminta perlindungan, dan juga hanya kepada Beliau lah kita bisa memohon pertolongan. Itu tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai kalimat ghaibah ta'awud. Nanti silahkan kalian amalkannya pada kehidupan sehari-hari kalian. Nah, jangan lupa ya, kita harus senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai di sini saja. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu dulu. Nanti langsung kita sambung ke berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung menjadi empat, jadilah kamera cekrip. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung menjadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung menjadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.